Ya, sepertinya ada gangguan teknis ya. Ustadznya keluar dari Zoom meeting. Kita masih menunggu. Semoga Ustadz diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, oh ya. Wah, ini laptopnya. Alhamdulillah Ustadz sudah masuk kembali ya. Pada Ustadz dipersilahkan. Laptop nusil nanti. Ada yang bisa nampilkan kitabnya nggak? Padahal Ustadz udah dijadiin host Ustadz. Enggak, Anda nggak bisa soalnya pakai HP. Oh, ini juga lagi pakai HP Ustadz. Afwan. Dilihat aja ya di kita masing-masing. Di PDF masing-masing. Kang Anwar ada nggak? Nggak ada Ustadz sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sallam sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita. Tafsir masih di tafsir Ibnu Juzai, Tashili Ulumi Tanzil, surat Al-Baqarah, yaitu terakhir tentang takwa ya. Lil muttaqin, lil muttaqin. Lil muttaqin itu adalah wazan mubta'ilina minan taqwa, dari takwa. Qad taqaddama ma'nahu fil lughat, sungguh telah terdahulu maknanya di dalam pembahasan bahasa, maksudnya kosakata ya. Karena dalam Muqaddimah Ibnu Juzai itu ada kumpulan kosakata Al-Qur'an yang sering muncul ya, yang sering muncul di dalam Al-Qur'an. Nah, di antaranya ada takwa yang beliau sebutkan dan beliau jelaskan maknanya. Wa nata'lamu ala taqwa, maka kita berbicara ya tentang takwa fusulin dalam 3 pasal. Al awal, yang pertama, fi fadailihil mustanbatati minal Qur'ani. Ya, tentang faedah-faedah yang disimpulkan dari dari Al-Qur'an ya. Wa hiya khamsa asyrata, itu ada 15. Ya, ya ada 15 tentang fadilah atau keutamaan takwa itu.
Beliau di sini merincinya yang pertama al-huda ya liqauli ta'ala, petunjuk. Ya, artinya orang yang bertakwa itu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat ini hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti menunjukkan ada khususan bagi orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wan nusrah. Ya, wan nusrah itu dan pertolongan. Ya, orang bertakwa itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw. Ya, sesungguhnya Allah bersama ya dengan orang-orang yang bertakwa. Ini bersama di situ menunjukkan ada maknanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga wal mahabbah, ya, wal wilayah. Ya, wal wilayah, kewalian atau perlindungan ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang bertakwa yaitu firman-Nya di surat Al-Jathiyah 19, wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Wal mahabbah ya, kecintaan yang berikutnya, kecintaan liqaulihi berdasarkan firman Allah taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya al-ma'rifah, pengetahuan. Allah akan memberikan ya pengetahuan kepada orang yang bertakwa itu berdasarkan firman-Nya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan ya, pembeda. Jadi pengetahuan atau kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Anfal ayat 29. Yang berikutnya wal mahraju minal ghammi, jalan keluar dari kegelisahan, warisku min haitsu la yahtasib. Ya, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Liqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa taysirul umur, dan juga berikutnya memudahkan perkara ya, urusan-urusannya. Di urusannya akan dimudahkan orang yang bertakwa itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya ya dari urusannya itu adalah kemudahan. Ya, tadi itu di surah At-Tolak ya, itu semuanya terkumpul dalam surah At-Tolak. Yang berikutnya wa ghufranuz dzunub, pengampunan dosa. Wa i'zamul ujur, ya, memberikan pahala yang besar, ya, membesarkan pahalanya. Biqauli berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus ya darinya kesalahan-kesalahannya, mengampuni ya dosanya, wa yu'zim lahu ajra, ya, dan membesarkan pahala baginya. Ini masih di surat At-Tolak juga. Wa tuqbalul a'malu, dan diterimanya amal-amal. Biqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27.
Yang berikutnya wal falah dan kemenangan. Ya, liqaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wal busyra dan kabar gembira. Liqaulihi lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira di dunia dan di akhirat. Surat Yunus ayat 63. Wadukhulul jannah dan masuk ke dalam surga, ya, yang berhak masuk ke dalam surga hanya orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sungguhnya orang bertakwa di sisi Tuhan mereka surga, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Wan najatu minan nar dan selamat dari neraka, ya, ini yang terakhir. Qaulihi berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Surat Maryam ayat 72. Itu, ya, keutamaan orang-orang yang bertakwa ada 15 dikumpulkan oleh Ibnu Juzai rahimahullah. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua al-faslu tsani, ya, al-bawa'itsu 'ala taqwa wa hiya asyrah. Ya, yang mendorong kepada ketakwaan itu ada 10. Ya, yang pertama khauful iqabi dunyawi. Ya, ada rasa takut terhadap hukuman duniawi. Takut terhadap hukuman duniawi. Yang kedua khauful iqabil ukhrawi, ya, takut hukuman akhirat. Wa raja'us sawabil dunyawi, berharap pahala duniawi, balasan duniawi. Wa raja'ul sawabil ukhrawi, ya, berharap pahala akhirat. Ya, artinya eh, berharapnya tentu kepada Allah, ya, tidak kepada selain Allah. Karena dalam ketakwaan seperti yang tadi disebutkan, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, eh, walaupun bukan harapan utama, ya, tetapi kita menginginkan manfaat, ya, untuk duniawi dari ketakwaan itu. Tapi bukan tujuan utama, bukan niat utama. Niat utama adalah ikhlas ke Allah. Ya, tetapi secara otomatis sebagaimana janji Allah tadi kan banyak balasan-balasan di dunia, ya. Jadi masih di dunia saja sudah banyak balasannya, dimudahkan urusan, diberi rezeki dan sebagainya. Ya, itu adalah maslahat dari ketakwaan secara duniawi, ya, yang bisa kita dapatkan. Walaupun kita tidak mengharapkan, ya, tentu akan Allah berikan, kan begitu. Wa khauful hisab, ya, takut perhitungan hisab, ya. Wal haya'u min nadharillahi, dan malu, ya, dari dari pandangan Allah, ya. Jadi Allah selalu melihat kita sehingga kita memiliki rasa malu. Nah, rasa malu kepada Allah inilah yang mendorong orang untuk bisa bertakwa. Wa huwa maqamul muraqabah. Ini adalah maqam muraqabah. Muraqabah yang selalu diawasi oleh Allah, di mana ini merupakan rukun agama, ya, yaitu ihsan. Ihsan ketika ditanyakan kepada Rasulullah menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kamu tidak bisa, ya, melakukan itu, maka yakini Allah itu selalu melihatmu. Ini muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muraqabah inilah yang akan mendorong orang untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, ya, dari setiap gerak-gerik, ya, perbuatan kita. Ya, sehingga dengan begitu kalau kita merasa terus dia diperhatikan oleh Allah, kita akan segera, ya, melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya.
Kemudian yang berikutnya wasyukru ala ni'amihi bi ta'ati. Bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan taat kepadanya. Ya, juga yang bisa mendorong orang untuk bertakwa kepada Allah adalah ya dia bersyukur ya, atas nikmatnya. Jadi mengingat nikmat betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sehingga sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah, ya tiada lain bahwa kita ya bertakwa kepada Allah, taat kepadanya. Ya, jadi dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan itu akan mendorong kita bisa bertakwa kepadanya. Wal ilmu dan ilmu. Nah, ilmu diantaranya kita menuntut ilmu ya setiap saat menambah ilmu kita ya mengkaji kitab-kitab para ulama, kita mendapatkan ilmu dari para ulama ya melalui kitab-kitab itu. Ya, itu juga adalah mendorong orang untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang atau hanyalah yang paling takut kepada Allah itu adalah ya hamba-hambanya dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ya, semakin bertambah ilmu maka harus semakin melahirkan takwa ya peningkatan takwa ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu buah daripada ilmu itu sendiri. Surat Fatir ayat 28. Wa ta'zimu jalalillah dan mengagungkan kemuliaan Allah wa huwa maqamul haibah. Ini disebut maqam haibah. Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita selalu menghayati keagungan Allah ya bahwa kita itu semua ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala ya maka dengan perasaan seperti itu akan mendorong kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasidqul mahabbati fihi dan benarnya kecintaan ya padanya pada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulil qaili ya berdasarkan perkataan orang yang berkata seorang ahli syair yang menyebutkan di dalam bait syairnya tentang cinta ya kalau orang ada cinta di dalam dirinya itu melahirkan ketakwaan, melahirkan ketaatan. Ta'sil ilaha wa anta tadharu hubbahu. Kamu mendurhakai Tuhan ya, ya Allah ya wa anta tadharu hubbahu dan kamu menampakkan kecintaannya. Hadza la amri fil qiyasi badi'un. Hadza ini la amri itu ya apa namanya sumpah itu ya demi umurku. Asalnya umri ketika jadi sumpah jadi amri la amri. Fil qiyas ya dalam perbandingan badi'u indah. Lau kana hubbuka shadiqan. Jadi ini engkau cinta tapi engkau mendurhakai gitu ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalaulah kamu kalaulah cintamu itu benar ya maka niscaya kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini menjadi kaidah ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai itu akan taat. Jadi kalau orang cinta, ya maka kecintaan itu akan melahirkan ketakwaan, melahirkan ketaatan, nurut begitu ya pada orang yang dicintai itu. Nah ini apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasulahu fattabi'uni gitu ya. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya maka ikutilah aku kata Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Walillahi darul qaili dan
semoga Allah memberikan mengangkat derajat ya orang yang berkata qalat wa qad sa'altu an hali ashiqiha billahi yasibhu wala tankus wala tazid. Aqultu law kana rahnul mauti min zamain wa qultu kif an nurudil ma'i lam yarid. Dia berkata ya sungguh dia bertanya ya wa qad sa'alat ya an hali asyikiha tentang keadaan orang yang cinta kepadanya. Billahi ya demi Allah yang sumpah sibhu ya sifatilah ya walatan kus dan jangan kau mengurangi dan menambah-nambahi ya zid. Aku tuh katakan law kana rahnul mauti min dhamain saya lupa lagi makna persisnya dari bait ini. Yang jelas ini menggambarkan orang yang cinta ya kepada seseorang itu dia rela gitu ya untuk melakukan apa saja terhadap yang dicintainya. Barangkali itu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Ya, silakan bagi para peserta jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan, silakan boleh disampaikan. Cukup mungkin aman ya. Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Mungkin untuk kajian kita rutin pada hari ini ya kita cukupkan dulu ya. Terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya pada pertemuan hari ini dan jangan lupa besok insya Allah kita akan melanjutkan lagi kajian kita berutin ya seperti biasa ba'da subuh ya setiap Senin sampai Jumat ya. Mohon maaf ya atas